Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam merdeka belajar. Terima kasih kepada rekan-rekan sudah menyempatkan sedikit waktunya untuk menyaksikan video ini. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata terkait Merdeka Belajar, topik menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Sebelumnya, perkenalkan saya Lisa Dewianti dari SDN Selopukang, Kecamatan Wonogiri. Mengapa saya melaksanakan aksi nyata ini? Aksi nyata ini merupakan bentuk pengaplikasian setelah mengikuti pelatihan secara mandiri melalui platform Merdeka Belajar. Bagi rekan-rekan guru yang lain, apabila ingin mengakses modul Merdeka Belajar, rekan-rekan bisa mengakses melalui web atau platform Merdeka Mengajar, melalui aplikasi HP atau laptop masing-masing. Rekan-rekan guru dapat mengikuti pelatihan mandiri mengenai topik Merdeka Belajar. Topik-topik lainnya juga tersedia dalam platform tersebut. Pada topik Merdeka Belajar, rekan-rekan guru akan mempelajari 5 buah modul, yaitu 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Setelah kita mempelajari materi yang ada, kita akan disajikan pertanyaan sebagai evaluasi seberapa tingkat pemahaman kita terhadap materi yang telah dipelajari. Di akhir materi, kita diharuskan mengerjakan post-test sebagai evaluasi pembelajaran dan melaksanakan aksi nyata sebagai pengimplementasian teori yang telah dipelajari dalam pelatihan mandiri dan mendemonstrasikan pemahaman dan penguasaan materi. Baiklah, dalam kesempatan ini akan saya sampaikan secara singkat tentang topik menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kita sebagai pendidik harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri, mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Pendidikan berperan penting pada perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Guru harus adaptif terhadap perubahan. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Mendidik adalah menuntut segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan maksimal. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin. Sistem omong, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Manusia merdeka, manusia yang dapat menguasai dan memerintah diri. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak secara dinamis menyesuaikan keadaan dengan cepat. Setiap peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Perubahan tidak bisa dihindari, sehingga cara mendidik dan mengajar perlu dengan perkembangan zaman. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa. Hal ini sesuai dengan asas Trikon yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara. Kontinu, konvergen, konsentris. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga.
Budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, tapi juga terbentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, yang berisi berbagai macam coretan dan tulisan. Sehingga tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas arti dari coretan dan tulisan tersebut. Yang terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai seorang guru, tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru harus mampu membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif peserta didik. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Nah, itu tadi materi tentang topik menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah menyimak materi ini, saya mengharapkan bantuan rekan-rekan semua untuk memberikan umpan balik melalui kolom komentar di bawah video ini atau dapat mengisi di link yang ada di deskripsi. Contohnya dari paparan yang disampaikan, sebelumnya saya pikir mengajar sama dengan mendidik. Ternyata setelah saya mengikuti dan memahami materi ini dalam Merdeka Mengajar dan mendidik ternyata berbeda. Contohnya seperti itu. Atau rekan-rekan dapat menambahkan umpan balik yang lainnya. Kemudian rekan-rekan dapat menambahkan langkah kecil yang akan dilakukan setelah ini. Contohnya, mungkin rekan-rekan akan melakukan perubahan sedikit demi sedikit, cara mengajar atau menyikapi problematika peserta didik, dan masih banyak yang lainnya. Sekian penyampaian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kurang-kurang kata yang tidak berkenan di hati rekan-rekan semua, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.